Pokoknya Mami maunya yang itu ya, Det ya. Nggak mau yang lain. Cariin. Oke? Wow, ada yang lagi teleponan nih. Sayang udah dulu ya. Udah mulai nih syutingnya. Oke? Dadah sayang, I love you. Dadah juga sayang, I love you too. Ih, bukan sama udah tahu. Iya, tapi kan kedengeran, bukannya nguping. Tapi sebagai seorang pria, udah tuh ngeliat, atau udah tuh nggak bisa ngeliat, ada istri ngerengek, minta dibeliin sesuatu nih. Kayak Zivana tadi, emang mau dibeliin apaan sih? Mobil, tas, sepatu? Enggak. Apa? Enggak udah. Apa? Zivana tadi cuma mau minta dibeliin daster. Zivana tuh nggak terlalu suka sama barang-barang mewah sih sebenarnya. Kan yang penting nyaman, ya kan? Oh, daster apa? Angry Bird? Udah nih, Apa daster Shinchan? Ini sebenarnya istri yang kayak begini nih adalah istri yang dicari-cari karena istri yang pandai bersyukur. Amin. Karena dengan istri yang pandai bersyukur, keluarga tuh bakal jadi makmur. Amin. Ini pas banget sama tema kita yang pagi hari ini akan kita bahas bersama Ustadz. Loh, Mana Ustadznya Ustadznya? mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak, udah. Ya. Tuh, Masya Allah. Mangapin ya, mangapin. Maaf dong, maafin nggak terus dong. Aduh. Ya. Apa kabar Ustadz Pantun? Ustadz Solmed, maaf. Apa kabar? Baik, Pak Jarwo. Iya. Saya boleh buka usaha dulu? Enggak dong. Buka acaranya dulu? Ya. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa, kali ini kita kembali ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Dan tema kita kali ini adalah istri pandai bersyukur, keluarga makmur. Nah, istri yang pandai bersyukur ini seperti Ziva. Karena minta dibeliinnya tuh nggak macem-macem. Daster doang. Iya. Daster mahal-mahal loh sekarang. Tapi kan yang Angry Bird enggak. Ada apa sih sama Angry Bird? Itu Udah. kayak daster Angry Bird tuh lucu kayaknya kalau pakai daster itu. Tapi sekarang walaupun gambarnya lucu-lucu kan kalau udah mereknya mahal juga. Iya. Tapi mintanya yang mahal nggak? Oh, yang penting tuh dipakai nyaman, bahannya enak. Ya itu mahal kalau kayak gitu. Oke Ziva, ada yang mau? Ada yang mau ditanyain nggak? Iya nih Ustadz, sekalian dong Zivana mau nanya. Kan zaman sekarang nih udah mulai banyak nih drama-drama Korea yang disukai sama Zivana juga suka. Nah terus kalau ngelihat drama-drama tuh biasanya suka agak iri gitu sama kehidupan di sana, kehidupan sama pasangan. Itu gimana sih Ustadz cara untuk menanggapi hati yang kayak gitu? Pengen banget rasanya gitu. Pengen kayak pasangan-pasangan Korea itu. Iya, yang romantis-romantis gitu loh. Gimana terus? Gini ya, Ziva. Ya. Dia ngomong dia sendiri. Tontonan itu ada dua. Pertama, tontonan yang bisa jadi tuntunan. Yang kedua, tontonan yang hanya sekedar hiburan. Kalau kemudian kita menonton drama Korea, lalu hati kita terhibur, hati kita senang daripada bengong, kemudian kesurupan. Wow. Kok kesurupan? Ya kan banyakan bengong. Oh iya bener ya. Bingung mau ngapain, nggak punya kerjaan yang harus dikerjakan secara fokus karena semua sudah dikerjakan, akhirnya buka HP atau setel TV. Iya. Maka tidak mengapa selama sebatas hiburan. Tapi kalau sudah merusak hati, ini bahaya. Nanti ujung-ujungnya kita jadi manusia yang kurang bersyukur. Nauzubillah min dzalik. Apa yang dilihat belum tentu sesuai kenyataan. Apalagi itu kerjaan dari si produser, sutradara, ya. yang segalanya bisa dikemas, bisa diatur. Yang kadang-kadang dunia sinetron beda dengan dunia kenyataan. Okay. Tapi kalau itu jadi motivasi, bagus. Wah, romantis. Pengen suami kayak Pengen begitu. suami kayak gitu. Pengen istri seperti itu. Wow, itu suami nggak pelit. Mudah-mudahan kalau suami saya nonton, dia mau memberikan sesuatu yang baik, yang bagus, yang manfaat, yang menyenangkan hati saya. Itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa ya Ustaz? Ya jadi motivasi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi manusia yang kemudian malah menimbulkan rasa iri. Hmm, Ah, laki gue suami saya nggak seperti dia. Iya.
Nggak usah jauh-jauh ke Korea. Tetangga aja jauh bandingannya sama suami saya. Tetangga tuh kalau suaminya mau berangkat kerja, cium kening pipi istrinya dulu. Masya Allah. Istri saya juga pengen kayak begitu. Jadi setiap berangkat kerja saya cium istri. Istri tetangga. Enggak, istri saya. Istri saya. Aduh, Ya. astagfirullah. Jadi begitu dah, Iya, agar iya. kita tidak merusak hati. Jadi tontonan itu jangan sampai yang tadinya hiburan malah merusak hati. Mengumpat, mencaci maki, menghina, kan banyak tuh tontonan yang Iya. kemudian. Tapi itu buat seorang entertain itu sukses. Karena dia berhasil menggiring Yes. orang untuk Menggiring mindset, menggiring perasaan, Iya, menggiring jadi pandangan. terbawa. Nah, akhirnya episodenya terus bertambah. Nah, buat orang-orang di balik layar itu kesuksesan. Nah, tinggal kita pandai-pandai, namanya juga film, sinetron, drama, ya anggap itu hiburan semata. Iya, iya. Nggak bisa nyamain ya, belum tentu juga sifat laki-lakinya sama kayak suami kita atau sifat istrinya ya. Ada yang orang memang bisa romantis, bawain bunga. Kalau Ustadz kepada istri, termasuk laki-laki yang romantis apa enggak? Ya, saya termasuk laki-laki yang mencoba untuk memahami dan mengerti apa yang diinginkan oleh istri. Oh, istri siapa? Istri saya. Oh, iya. Ya. Jadi kalau saya misal pergi ke mall, itu saya berikan kebebasan istri saya memilih apa saja yang dia mau. Langsung dibayarin. Memilih Iya, langsung dibayarin. saja. Mau beli doang, buat apa? Kalau nggak dibayarin, iya. Tapi waktu kesini, April kok nggak gitu ngomongnya? Hah? Nggak romantis katanya. Jangan begitu dong. Iya. Waktu jadi tamu Ustadz Pantun, nggak ada Ustadz Solmetnya. Jangan sekali dia dipasangin sama yang lain, keluar semua. Tapi kalau suaminya Zivana, termasuk yang romantis atau menerima Zivana apa adanya? Aku menerima apa adanya. Kadang juga kan kalau misalkan kita nonton bareng nih Ustadz, kita nonton bareng terus kayak Zivana, wah gitu kan. Ngeliat cowok ganteng? Hah? Ngeliat cowok ganteng? Enggak. Ngeliat apa? Kaki Zivana keinjak. Wah. Wah, sakit ya. Iya. Sakit. Keinjak aja wawunya cantik. Ya. Iya. Ya kita nonton bareng terus kayak bukan Zivana tuh yang ngomong Ustadz, tapi suami ngomong, wah nanti kita kayak gitu ya makan berdua, ya makan ramen sepanci berdua, ya kan kayak gitu. Jadi tanpa Zivana minta, kadang-kadang Zivana juga dalam hati aja baru mau ngomong, ternyata suami udah langsung bergerak. Itu suami idaman udah. Tuh, sering-sering makan panci berdua. Makan mie di panci maksudnya gitu loh, Ramen. kayak di Kan drama-drama ramen, Korea. Kalau Korea Ustadz. itu makannya tuh di panci yang warna kuning. Hah, nggak pernah nonton? Ya, Susah beneran. jelasinnya Iya, udah susah ya. jelasin kalau mau orang yang nggak suka sama drakor gitu. Iya. Nah, gimana sih Ustaz, cara ngeyakinin istri bahwa apa yang kita beri itu harusnya udah harus patut disyukuri karena memang itu kemampuan kita sebagai suami. Ya, ada sifat yang harus dimiliki oleh istri, yaitu selain tadi syukur, kedua qanaah. Ah, qanaah itu. Qanaah itu kan menerima apa yang menjadi pemberian dari Allah Ya. yang lewat suami kita. Sehingga sifat qanaah itu menghasilkan ya rasa untuk sabar, rasa untuk syukur, dan rasa puas. Sebab kepuasan itu didapat bukan hanya sekedar orang dapat sesuatu yang banyak. Belum tentu puas. Karena Nabi udah kasih tahu. Sifat manusia itu kalau ndak ada qanaah, nggak ada syukurnya, dikasih satu gunung emas, Minta dia pasti pengen dua. gunung. Dapat 2 gunung emas, pasti pengen 3. Ya. Terus begitu. Terus seperti itu. Bahkan Nabi memberikan informasi, ternyata kepuasan manusia itu bukan gunung emas, bukan 2 gunung emas, tapi segumpal tanah kalau sudah masuk ke dalam dirinya, mulutnya, matanya, dikubur ya. Dikubur ya. Baru puas. Artinya Baru udah nggak ada puas. hasrat dunia lagi. Iya. Nah, selama hidup kita akan punya hasrat. Maka pengendalinya adalah qanaah tadi, syukur tadi, sabar tadi. Itu adalah pengendali dari hasrat-hasrat itu dah. Berarti para koruptor juga nggak qanaah ya. Nah. Orang dia udah pada kaya sebenarnya. Bandingkan dengan tukang becak.
yang secara harta nggak ada apa-apanya dibanding mereka yang kaya-kaya itu. Tapi karena nggak ada rasa puas, nggak ada rasa qanaah, akhirnya terus kurang. Makanya orang kaya itu kalau ukuran Nabi itu, ya, innal ghina ghinan nafas. Kalau hati sudah merasa puas, merasa bahagia, itu kaya. Tapi kalau tidak pernah kaya, maka sesungguhnya hatinya sedang berada dalam kemiskinan. Walaupun kehidupannya berada dalam puncak kekayaan. Luar bioskop. Luar biasa. Oke, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan yang semakin menarik, tapi kita harus jeda sebentar dan kembali lagi di sini di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin.